Pemirsa, pasca gempa bumi 6,2 magnitudo yang mengguncang wilayah Majene, Sulawesi Barat tercatat di BPBD setempat sebanyak 17 sekolah rusak berat. Inilah salah satu sekolah dasar negeri 018 yang rusak usai gempa mengguncang Majene, Sulawesi Barat. 3 ruang kelas ambruk hingga rata dengan tanah, satu buah ruang guru dan laboratorium juga rusak. Sementara ruang guru mengalami kerusakan pada bagian atap dan tak lagi dapat ditempati. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional mencatat sebanyak 17 sekolah di Kabupaten Majene mengalami rusak. Sementara rumah yang rusak dan tidak layak huni lagi mencapai 1.150 unit. Lalu bagaimana pemirsa kondisi terkini di sejumlah sekolah yang rusak? Sudah ada rekan kami, Rasman Abdul Rahman di sana. Selamat pagi Rasman, bagaimana dari pantauan Anda? Apakah di sekolah-sekolah sudah dilakukan perbaikan hari ini? Ya, rekan Sena pemirsa dan pemirsa TV One dapat kami kabarkan 11 hari pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, terdapat 17 fasilitas pendidikan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas yang mengalami kerusakan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional sendiri mencatat ada 17 sekolah yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda yang saat ini tidak lagi dapat ditempati untuk proses belajar mengajar. Dan hingga saat ini dari pantauan kami di lapangan, sekolah-sekolah tersebut masih belum dibersihkan oleh tim SAR gabungan. Rencananya ada satu sekolah, yakni SMA Negeri 1 Malunda, yang hari ini akan dibersihkan oleh yang dengan menggunakan 1 unit alat berat. Selain sekolah, dapat kami kabarkan pula bahwa terdapat 13 unit fasilitas kesehatan yang rusak berat akibat gempa bumi yang terjadi pada Jumat pekan lalu. Selain itu ada juga 9 unit rumah ibadah dan 10 unit perkantoran. Gempa juga mengakibatkan sekitar 95.000 warga di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju dan Majene, terpaksa mengungsi lantaran rumah mereka tidak lagi dapat dihuni. Total warga di 2 kabupaten yang meninggal dunia juga mencapai 105 orang, serta masih ada 3 orang warga yang tertimbun longsor dan pencariannya telah dihentikan. Demikian kembali ke studio. Ya, Rasman, dari pantauan Anda bagaimana kondisi pengungsian? Untuk kondisi pengungsian sendiri hingga saat ini warga masih bertahan di lokasi pengungsian di sejumlah titik-titik yang didirikan secara swadaya. Hal ini disebabkan mereka khawatir kembali ke rumah selain karena rumah mereka juga tidak layak huni lagi. Mereka khawatir karena adanya gempa susulan yang bisa berpotensi tsunami. Dari hasil wawancara kami di salah satu posko di Kabupaten Pulau Mandar semalam, mereka juga mengaku ingin kembali ke rumah, namun pemerintah sebaiknya menyiapkan tenda darurat di masing-masing kepala keluarga. Jadi warga yang kembali ke rumahnya tinggal di tenda tapi berdampingan dengan rumahnya. Hal ini agar mereka mudah memperbaiki rumah atau membersihkan puing-puing rumah mereka yang terporak-porandah akibat gempa pada Jumat pekan lalu. Demikian. Ya, Rasman, kembali ke kondisi sekolah tadi. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi berapa kerugian? Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah merilis bahwa total kerugian akibat gempa yang terjadi pada Jumat pekan lalu mencapai 206 miliar rupiah, dan angka tersebut kemungkinan masih akan bertambah lantaran sejumlah wilayah di Kabupaten Majene masih terisolir dan petugas dari BPBD setempat masih terus melakukan pendataan. Ada 4 desa yang hingga saat ini masih sulit diakses melalui jalur darat yang ada di Kecamatan Ulumanda. Demikian. Baik Rasman, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas, tetap jaga kesehatan Anda.